Hari masih terlalu pagi untuk memulai aktivitas. Di desa Ngalian, sebelah timur kota Solo. Hawa dingin masih menyelimuti. Suara jangkrik pun mulai berisik. Tapi langkah kaki manusia jauh lebih sibuk dari keheningan malam. Bayangkan kamu hidup di awal periode kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada akhir tahun 1948, dan atas perintah tentara, kamu menjadi satu dari 20 orang penduduk desa yang diperintah untuk menggali kubur. Salah satu liang dipersiapkan untuk mantan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Amir Syarifuddin. Sementara menunggu, Amir bertanya kepada seorang perwira TNI berpangkat letnan, "Apa yang akan terjadi?" Amir bersama 10 rekannya didakwa melakukan makar terhadap pemerintah Republik. Dalam menggugat peristiwa Madiun, termuat dalam tulisan DN Aidit, ia mencatat detik-detik eksekusi mati Amir Syarifuddin. "Apakah saudara sudah mengikhlaskan saya dan kawan-kawan saya?" tanya Amir. Perwira pemimpin regu tembak itu bergeming. "Tidak usah banyak bicara," katanya. Surat dari Gubernur Militer Gatot Subroto disodorkan. Isinya perintah eksekusi mati. "Apakah saudara sudah memikirkan yang lebih jernih?" tanya Amir lagi. Tanpa tedeng aling-aling, pasukan tembak mulai mengisi bedilnya dengan amunisi. Amir Syarifuddin bersiap menghadapi ajalnya. Dia minta sedikit waktu agar bersama rekan-rekannya diberi kesempatan menulis surat. Permintaan terakhirnya ini dikabulkan. Sesudah surat-surat diserahkan, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Komunis Internasionale. Sebelum peluru menghujam tubuhnya, Amir berseru, "Bersatulah kaum buruh seluruh dunia, aku mati untukmu." Dan kemudian, dor! Mulailah ke-11 orang gagah berani itu ditembak satu persatu. Dimulai dengan menembak kawan Amir Syarifuddin. Begitu tulis Aidit. Amir meregang nyawa bersama Maruto Darusman, Suripno, Sarjono, W.G. Huat, Harjono, Soekarno, Joko Suyono, Katam Hadi, Rono Marsono, dan Demangku. Semuanya dieksekusi pada pagi buta 19 Desember 1948, beberapa jam sebelum Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Podcast ini akan membahas prahara peristiwa Madiun 1948 lewat kacamata yang lain, sebuah kisah tentang sakit hati, cita-cita revolusi, dan tumpah darah saudara sendiri. Bersama gue Ilham Pratama, selamat datang di podcast Jas Merah. 11 Agustus 1948, Suripno tiba di Yogyakarta. Tugasnya adalah untuk menyerahkan teks perjanjian serta menjelaskan tentang perjanjian yang dilakukannya dengan Uni Soviet seputar tukar-menukar konsul. Bersamanya, seorang sekretaris pertama Suparto yang tak lain adalah tokoh sepuh Partai Komunis Indonesia, Musso. Keduanya bertemu di Praha pada Maret 1948. Musso meminta bantuan kepada Suripno agar bisa pulang ke Indonesia karena dia membawa misi baru dari Moskow. Suripno dan Musso diterima Soekarno. Pertemuan sahabat lama ini sangat mengharukan. Setelah cukup bersenda gurau, Musso dan Suripno minta undur diri. Sebelum berpisah, Soekarno meminta supaya Musso membantu memperkuat negara dan melancarkan revolusi. Musso menjawab, "Itu memang kewajiban saya. Ik kom hier om orde te schepen. Saya datang di sini untuk menciptakan ketertiban." Menurut Harry Epos, dalam buku jilid keempat dari seri Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia ini, kalimat terakhir itu yang diucapkan dalam bahasa Belanda mengandung sasmita buruk. Di lain waktu, ada Amir Syarifuddin
yang memutuskan menjadi oposan pasca menandatangani perjanjian Renville. Akhir Januari 1948, Amir mengalami kekecewaan besar. Perjanjian itu dianggap merugikan Republik, sementara Masyumi serta partai yang menyokong kabinet Amir Syarifuddin menarik dukungannya. Amir lantas menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri dan memilih menjadi oposisi. Dalam sidang Politbiro PKI pada 13 hingga 14 Agustus 1948, Musso membeberkan penjelasan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik. Ia kemudian menawarkan resolusi yang terkenal dengan sebutan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Jalan Baru Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Untuk itu, harus dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxisme dan Leninisme, yaitu PKI Legal, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Sosialis. PKI hasil fusi ini kemudian akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan front nasional. Untuk unjuk kekuatan, Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini, dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Dan untuk menyebarkan gagasannya, sejak awal September 1948, Musso bersama sejumlah pemimpin PKI bersafari ke daerah-daerah di Jawa, seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Di tengah safarinya inilah kemudian meletus peristiwa Madiun 1948. Perdana Menteri Hatta merespon pekerjaan Musso. Untuk mencapai Indonesia merdeka seluruhnya, Hatta lebih memilih goodwill internasional dengan membuka perundingan. Tak seperti Musso dengan PKI dan FDR-nya, yang meninduk secara terang-terangan ke Uni Soviet. Hatta tak tertarik oleh konflik internasional antara Amerika dan Soviet. Hatta merasa posisinya diperlemah oleh gerakan Musso. Kebijakan Hatta mengenai rasionalisasi tentara dianggap sebagai provokasi oleh kalangan komunis yang pernah menikmati masa bulan madu ketika menguasai Kementerian Pertahanan sewaktu Amir Syarifuddin menjabat. Rasionalisasi ditentang karena menurut Amir yang berjuang sejak 17 Agustus 1945 bukan hanya tentara tapi juga seluruh rakyat. Menurut PKI, Hatta pula yang memulai provokasi dengan pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto, Komandan Divisi 4 kemudian diubah menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati pada 2 Juli 1948. Tuduhan pelakunya dialamatkan pada Divisi Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat dan bermarkas di Solo. Ketegangan memuncak di Solo. Di kota ini terdapat dua kekuatan yang saling berlawanan, terutama antara pasukan Senopati dan Siliwangi. Pasca tewasnya Sutarto, culik-menculik terjadi. Senopati menuding Siliwangi menculik dan membunuh 2 tokoh PKI Solo dan 6 perwiranya. Jalan damai tak dapat ditempuh, dan konfrontasi pun tak terelakkan lagi. Sementara itu, permusuhan FDR dengan Gerakan Revolusi Rakyat atau GRR Tan Malaka juga memuncak. Ketika pemimpin sayap militer GRR, Barisan Banteng Dr. Murwardi dibunuh dan jenazahnya tak ditemukan. GRR menuding FDR sebagai pelakunya. Kedagangan di Solo menjalar ke Madiun. Satu tokoh kunci dalam peristiwa ini adalah Sumarsono. Namanya pendek, Sumarsono. Bisa dipanggil Marsono, Mar, atau bahkan Son saja. Sumarsono lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah, tanggal 22 September 1921. Sejak muda, Sumarsono sudah terjun ke dunia politik. Ia tergabung dengan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, organisasi politik pimpinan Amir Syarifuddin.
Saking dekatnya dengan Amir Syarifuddin, Sumarsono Muda bahkan sudah diberi mandat sebagai staf pengajar pendidikan politik tentara, Pepolit, pada 1946. Sumarsono memang dikenal sebagai pengikut Amir Syarifuddin yang setia. Ia sering hadir pada rapat-rapat Gerindo bersama Syarifuddin di Gang Kenari Salemba atau di Gereja Kuitang, Jakarta. Bahkan, Amir Syarifuddin mendapatkan tempat yang cukup spesial dalam karya pribadi Sumarsono yang berjudul Revolusi Agustus, Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah yang terbit pada 2008. Melalui karyanya itu, Sumarsono menukil kesaksiannya terhadap perdebatan pelaku proklamasi kemerdekaan RI. Ia menuturkan sempat terjadi pertemuan para pemuda faksi sayap kiri pada 14 Agustus 1945 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, golongan muda faksi sayap kiri termasuk Sumarsono sepakat mengusulkan nama Amir Syarifuddin sebagai pendamping Insinyur Soekarno untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan RI. Namun, usul tersebut ditolak lantaran Amir Syarifuddin masih menjadi tawanan politik Jepang. Hingga pada akhirnya yang mendampingi Soekarno saat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah Muhammad Hatta. Kemudian ketika pecah huru-hara Madiun pada September 1948, Sumarsono menjabat sebagai Komandan Pasukan Brigade 29 yang pro PKI dan berada di pihak Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Koalisi di mana Pesindo bernaung. Sumarsono lah yang mengumumkan mengambil alih Madiun pada malam 18 September. Menerima laporan bahwa divisi Siliwangi akan melucuti pasukan FDR di Madiun dan menangkap para pemimpinnya dengan kekuatan 1.500 orang pasukan, Sumarsono mendahului melucuti dan menawan sekitar 350 prajurit Siliwangi dan brigade mobil CPM atau Korps Polisi Militer. Aksi ini diikuti dengan penjarahan, kepanikan penduduk, penangkapan sewenang-wenang dan tembak-menembak. Madiun sepenuhnya dikuasai FDR dan dijadikan sebagai pemerintah Front Nasional. Dalam catatan Norman, FDR lalu membentuk pemerintahan Front Nasional di Madiun. Oleh pemerintahan baru ini, Sumarsono diangkat jadi gubernur militer di Madiun. Berita itu sampai ke Yogyakarta pada petang harinya. Pemerintah dan militer mengambil tindakan tegas. Pemberontakan harus ditumpas. Hatta menegaskan, "Het is nu een zaak van leven of dood, erop af eronder." Sekarang soal hidup atau mati, menang atau kalah. Setelah mempreteli FDR di Jogja, pasukan Siliwangi dengan mudah menumpas kekuatan di Madiun. Presiden Soekarno dalam rapat kabinet yang akan memutuskan tindakan terhadap pemberontak Madiun, sesungguhnya merasa terkejut dengan keterlibatan Amir Syarifuddin dalam insiden Madiun ini. What will they Amir toh? Amir itu maunya apa? Tanya Soekarno sebagaimana disaksikan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel TB Simatupang. Simatupang sendiri adalah perwira tinggi TNI yang menaruh hormat secara pribadi terhadap Amir, yang dinilainya sebagai seorang pemikir yang brilian, seorang orator yang dalam keulungan berpidato hanya kalah sedikit oleh Bung Karno. Seorang pejuang dan pekerja yang tabah dan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Mereka yang pernah mengenal dari dekat akan tetap memelihara kenang-kenangan kepada seorang manusia yang baik dan peramah. Tutur Simatupang dalam autobiografinya, Laporan dari Banaran. Hal senada juga dikenangkan Abu Hanifah, rekan Amir di masa muda yang menjadi tokoh Partai Masyumi. Ia seorang pejuang yang kecewa dalam cita-citanya buat kemerdekaan tanah airnya. Rasanya ia terlalu mengharap banyak dari manusia-manusia di sekelilingnya. Ungkap Abu Hanifah dalam Revolusi Memakan Anak Sendiri, tragedi Amir Syarifuddin. Pada 29 September, sehari sebelum Siliwangi merebut Madiun, sepasukan berkekuatan 3 batalion bersama 3.000 orang dan para pemimpin PKI melarikan diri dari Madiun. Ketika tertangkap di desa Kelambu, Grobogan pada akhir November 1948, Amir dibawa ke Jogja untuk ditahan. Belakangan ketika Amir sampai di dalam tahanan Jogja, orang tanya padanya, mengapa dia lakukan pemberontakan?
Sebagaimana dilansir koresponden khusus Sinpo 5 Februari 1948, Amir cuma jawab dengan singkat, "Sudah kodrat alam." Selanjutnya Amir dibawa ke Solo. Amir dan beberapa rekannya dihadapkan kepada Gubernur Kolonel Gatot Subroto. Di rumah gubernur militer, Amir berpakaian piyama compang-camping, sementara Gatot berpakaian perwira militer lengkap dan duduk di kursi yang empuk serba mewah. Sembari menyuguhkan kopi, Gatot menginterogasi tawaran-tawaran politik yang dipimpin oleh Amir. Gatot bertanya mengenai berbagai hal terkait gerakan Madiun. Alih-alih memberikan jawaban, Amir memilih bungkam. "Bung Amir tutup mulut," ujar Francisca Fangidei dalam memoarnya. "Aku menyaksikan sikap mereka, orang-orang yang kalah tapi begitu penuh harga diri." Akhir peristiwa Madiun. Musso tewas dalam baku tembak dan 11 pemimpin puncak PKI lainnya termasuk Amir Syarifuddin ditangkap dan pada akhirnya dieksekusi mati, dan berakhirlah drama politik ini. Upaya kelompok komunis di Madiun gagal total. Penyebab utamanya, tak ada dukungan dari rakyat. Pilihan Soekarno atau Musso dimenangi oleh Soekarno. Musso dengan kata-katanya yang pedas telah menjauhkan dirinya dari kalangan Islam dan GRR. Dia tidak bisa percaya pada netralitas mereka. Para penguasa tradisional ditegurnya dengan kata-kata keras, dan tentaranya pun fantastis, atau lebih bisa dikatakan fasistis. Lebih lanjut, ada anggapan penguasa-penguasa komunis melakukan balas dendam pada musuhnya, terutama di luar Madiun, dengan cara yang berdarah-darah. Tamatnya pemerintahan mereka yang singkat itu dibarengi dengan pembantaian sebagai tindakan balasan, yang dianggap setimpal. Banyak anggota komunis yang tertangkap dalam pertempuran kemudian dieksekusi mati tanpa belas kasihan sedikit pun. Lantas, bagaimana nasib Sumarsono? "Peran saya dihilangkan karena saya dianggap komunis," terang Sumarsono dalam kesaksiannya di memoar Dahlan Iskan. Kendati tak berterus terang, jejak Sumarsono dalam tabir komunisme di Indonesia lumayan mentereng. Terlebih, ia adalah pengikut setia Amir Syarifuddin. Setelah insiden Madiun, Pesindo kehilangan sebagian besar kekuatan politik, kelaskaran, serta tokoh-tokohnya. Sumarsono sendiri lolos dari ancaman eksekusi TNI karena melarikan diri ke wilayah pendudukan Belanda. Usai dari Madiun, nama Sumarsono meredup. Setelah G30S 1965, ia ditangkap dan dipenjara selama 9 tahun. Setelah itu, ia memutuskan hijrah ke Australia. Pada Selasa, 8 Januari 2019, Sumarsono mangkat dengan status sebagai warga negara Australia. Narasi-narasi penyeimbang terkait sejarah kelam selalu ditolak. Rupanya sekali salah karena berontak, selamanya ia harus ditulis bersalah. Bahkan sikap jumut semacam itu dilanggengkan justru oleh sekalangan akademisi. Sejak polemik peristiwa 1965 dan naiknya Orde Baru, hingga kini keadaan tak banyak berubah. Polemik dan distorsi sejarah peristiwa Madiun 1948, Sumarsono cuma salah satu dari banyak pihak yang dicap stigma hasil dari sebuah peristiwa anti-intelektualisme. Simplifikasi sejarah yang agaknya masih dan akan terus berulang. Hanya bentuknya saja dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Gerakan Madiun 1948 bukan sekedar lembar pemberontakan yang tercatat dingin dalam buku sejarah. Ia adalah gema dari pergulatan jiwa bangsa yang masih mencari bentuknya, antara idealisme dan realitas, antara merahnya cita-cita dan darah yang tumpah di tanah revolusi. Madiun menyisakan sebuah cermin tajam, getir, dan juga jujur tentang betapa rapuhnya persatuan ketika arah revolusi belum satu suara. Inilah babak ketika bangsa bertanya pada dirinya sendiri, hendak kemana kita melangkah dan atas nama siapa kemerdekaan ini diperjuangkan? Akhirul kalam, salam jas merah.